Halo teman-teman, kali ini bongkar dulu ya teman-teman. Ini ada HW100, mau dibikin bucap. Dan ganti laras ini, larasnya nggak tahu laras apa ya, tapi biasanya orang ini kalau bawa ke sini tuh bukan laras biasa, tapi nggak tahu juga. Ini punya suhu saya, guru saya. Oke, ini di adapter set nantinya pakai ini Inokom, tapi nanti ya, ini saya garap nanti. Kita bongkar dulu aja. Ininya tetap saya pikirkan, maksudnya seperti apa bakalnya. Nah, bongkar dulu anunya aja dulu, telenya dulu. Ini pakai retarget ya, biar renteng. Kalau teman-teman yang punya W100 tahu ya bebannya lumayan, karena ini popor biasanya pakai walnut. Apa ini, tabungnya ini tidak tahu saya, antara besi atau stainless ya. Cuman kalau biasanya sih kayak dia kalau dari luar tuh agak membingungkan. Nggak tahu lah, biarin aja. Apapun itu yang jelas berat. Oke, tele lepas, terus kita bongkar dulu. Jujur aja, kalau adapter set HW100 baru kali ini ya saya bikin. Nah, ini dari senior, jadi dia bakal keluar kota, malah keluar pulau dengan itu 3 bulan. Jadi saya kerjain ini 3 bulan gitu. Oke, jadi ini trigger yang beda, maksudnya konsepnya ini, triggernya ini semua saling berkaitan. Sama satu lagi, di HW100 itu yang berbeda adalah kalau PCB biasa, mana ya ibaratnya, PCB biasa misal ini blok ini. Nah, blok ini kalau PCB biasa itu grendel ditarik gini, set gini, itu trigger naik terus nyantol. Nah, terus ini maju enteng aja. Tapi di HW100 itu berbeda. Makanya HW100 itu tidak ada setelan hammernya. Kenapa? Karena mundur dia nyantol kan triggernya, tapi maju itu dia dorong per hammer ini. Jadi dorong per hammer, yang di belakang itu maju gitu. Jadi dorong, jadi gini, misalnya ini hammer bawa per kayak gini, dan di belakang ini ada kayak gini, dia yang didorong gini, yang dorong per hammer. Nanti otomatis ketika hammer ini dirilis, dia lepas gini dok. Modelnya HW100 kayak gitu. Makanya majunya dia yang berat ya.
Nah, majunya yang berat nih. Nah, majunya ini yang berat. Cancelnya juga pas maju. Beda dengan kalau kita cancel unit biasa, pas kita mundur kayak gini, kalau cancel ya tinggal pas mundur ini di gini. Tapi harus beda. Pas maju gini baru di cancel. Nah, kayak gitu. Itu perbedaan yang paling beda lah, karena ini kalau menurutku kayak ini sih, kayak senpi ya, jadi yang dorong dari belakang, jadi beda. Modelnya gini, kita lepas dulu cincinnya, karena ini ternyata terus sampai sini mau saya pakai tau. Rekaknya ya, ternyata bocor. Jadi ya udah saya bongkar sekalian ya, karena sebelumnya saya memperkirakan untuk tidak membongkar apapun. Jadi saya pengen bikin adapter set udah itu, tapi karena bocor ya mau tidak mau ya saya bongkar. Jadi bocor dari valve, nggak tahu kenapa, kita lihat dulu aja. Larasnya juga beda, larasnya bautnya cuma satu teman-teman, tapi dia menyangga dari belakang, dari depan gini, jadi nggak bakal lepas lah. Dan drat laras perlu diketahui juga, tapi ini drat laras ini, nah perlu diketahui juga drat laras ini 12,5 kali 125, bisa diukur ya, 12,5, ini 12,4 nih ya kan, kali 125. Bentar, pitch gauge nya tak cari dulu. Oh ini pitch gauge ku, kali 125. Jadi bukan inci ya teman-teman. Ada yang bilang bahwa drat HW100 itu setengah UNF atau apa ya, bukan ya, tapi ini mili. Jadi 125, sini 12,5 gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi bukan inci tapi ini mili, jadi memang 12,5, bukan setengah UNF atau berapa ya, lupa aku. Pokoknya ada yang bilang seperti itu, cuman saya luruskan bahwa HW100 dratnya itu 12,5 kali 125. Oke, saya bongkar karena saya belum pernah bongkar. Kalau tabungnya pernah ya, tapi kalau chambernya baru kali ini, jujur aja baru kali ini, karena pemilik HW100 itu rata-rata senior, jadi saya nggak berani ya toh. Kalau junior kayak gini, kalau nggak dipasrahi ya nggak berani pegang. Kalau ini pasrah, jadi ya saya pegang. Yang ini nggak akan saya apa-apakan, ini yang chamber belakangnya. Jadi bocornya dari valve teman-teman, ketika saya isi dia lewat terus. Valve-nya ini ya, ini kecil ini. Kita lihat dulu
melepasnya bisa. Maklum pemula. Oh, coba tak. Oh, gini teman-teman, melepasnya gampang aja. Oke, ini valve-nya ya. Ini menurut saya apa kok ada kuningan ini ya, sedangkan jalur transfer dia 6,2 ada kuningan sebesar 5,1. jadi jalur transfer ini cuman 1 mili. Jadi kalau dihitung secara lingkar itu enggak ada 1 mili, jalur transfer cuman 0,5 mili. Jadi ini mematahkan banyak ilmu yang jelas, karena kita mengejar untuk jalur transfer dibesar-besarin, kalau ini jalur transfer dikecilin ya, aneh. Ini ada hasil kayak gini ya, kemungkinan dari ini atau dari valve-nya, cuman kalau dari valve seharusnya enggak, karena ini halus ya, ini halus, ini halus. Enggak tahu ini udah diedit atau belum, saya juga enggak tahu karena memang baru kali ini saya bongkar ya. Ini valve-nya modelnya. Ini yang di kita itu valve tuh jalur transfernya dibesar-besarin, kalau ini dikecilin teman-teman. Padahal 6 mili itu udah jalur transfer yang paling biasa menurut saya, tapi kalau ini ditambah bushing 5 mili, jadi jadi habis lah itu jalur transfernya. Tapi kayak gitu bisa lari mimisnya. Nah, itu bisa jadi pertanyaan buat kita juga, seperti apa unit yang ideal gitu ya. Oke, kita ini kayak dari cor ya, modelnya dari cor sih, cuma enggak tahu besi atau dural, bahannya sedikit berbeda, tapi ini jelas-jelas cor ini, karena ini kalau enggak cor ya berarti dia misalnya kayak dural kayak gini harus dipres set gitu, modelnya seperti itu. Yang jelas ini press ya, karena ini ada garisnya ini. Oke, kemungkinan dari seal ini tadi sih, tapi sealnya tipis banget ya teman-teman. Sealnya ini pakainya seal 1 mili. Sealnya 1 mili. Oke, kayaknya yang punya bawain saya seal kok, tapi nanti aja. Terus kita lihat ruang ledaknya teman-teman. Ini bentar, diameter dalamnya 12 mili diameter dalamnya, panjangnya 32 mili, jadi 12 kali 32 ya. Terus kayaknya itu ada burburan ya, bentar, ini juga sebagai bukti. Saya belum ngakalin apa-apa ya teman-teman, cuman ini enggak tahu ini dari user udah pernah ke bengkel lain atau gimana. Jadi itu ada bekas bor
sekitar 6 mili besarnya, ada 3, yang tengah itu cuma 5 milian lah. Tapi ini bagi saya loh ya, bagi saya eman-eman ya teman-teman. Kita lihat yang sebelah kanannya, saya coba kedalamannya seperti apa. Hampir teman-teman. Hampir saja. Ini hampir teman-teman. Nggak tahu ini ya. Saya nggak tahu apa-apa loh ya. Nggak tahu apa-apa ini loh ya. Tuh, ada lubangnya itu di dalam dan dia hampir tembus. Mungkin berpikiran bahwa upgrade memperbesar ruang ledak ya, atau ruang tunggu angin buat dikeluarin ya teman-teman. Tapi ya ini apa ya? Ya bagi saya mencengangkan sih, maksudnya apa ya? Ngeri pokoknya. Nggak tahu, tapi nggak masalah lah, biarin aja. Karena selama ini nggak masalah, jadi biarin aja. Nggak, daripada resiko lah. Nah, daripada nanti takutnya, karena ini kalau dari ukurannya karena tepat pengeborannya, jadi yang ngebor itu bukan orang seperti saya, maksudnya yang ngebor itu bukan pemula ya. Yang jelas dia punya ukuran yang akhirnya bisa sama persis kedalamannya. Tapi menurut saya terlalu berisiko dan sayang aja kalau menurutku loh ya, menurutku mending upgrade. Kalau kayak gini mending ini yang dilosin, ini kan regulator nih, regulatornya yang dikeluarin. Gimana caranya? Ya pikir sendiri. Masa tanya saya gitu. Bukan. Maksudnya gini, jadi daripada kita ngakalin chamber yang udah baik, mendingan kita tambah kayak model plenum lah atau apa yang dia ngisi regulator. Jadi regulatornya ada di depan sini, dratnya sama persis sama yang ini, jadi nanti ketemunya sama persis gitu. Itu mungkin bisa ya, itu kalau logika saya langsung ini, bukan pemikiran lama atau gimana, karena saya konsep HW baru lihat ini. Karena kalau menurutku ini regulator, ini masuk ke sini, ini regulator tembus ini. Kita coba lihat di dalamnya ini ada apa. Kalau menurutku ini regulator, cuman nggak tahu regulatornya seperti apa. Benar-benar saya baru bongkar ini loh ya. Jadi ini bongkar nekat. Bener yang regulator belakang kok. Ini kayaknya hanya valve untuk ngisi aja, modelnya ngisinya ke situ, ini buat tutupnya, jadi nekannya sini. Oke gitu, ini modelnya teman-teman. Regulatornya dari belakang ya, itu nariknya. Oke, tak balikin dulu, tak kembalikan dulu daripada nanti lupa. Enggak lah.
udah lihat kayak gini udah nggak lupa. Tinggal memahami aja ya. Nah kalau menurutku gitu teman-teman. Jadi nggak tahu ya, mungkin senior kah junior kah sama aja. Yang jelas kalau saya eman-eman, maksudnya eman-eman sayang chambernya, karena chamber yang udah baik kalau di lubang itu kan eman-eman, maksudnya sayang lah. Jadi mending regulator yang dikeluarin. Jadi outset kayak gini dia dibikinin rumah lagi di sini dengan sama tipikalnya, rumahnya sama, tapi memang harus dihitung bener-bener. Tapi kalau dari burburannya ngitungnya udah bener, berarti yang ngebor itu udah senior, jadi itu harus ngitung bener-bener. Jadi tabungnya nanti masuknya di sini, itu bakal keren, lebih keren daripada ngelubang chamber ya. Nah kayak gini misalnya, nanti ngedratnya kayak gini, nah kayak gitu. Jadi regulator outset, jadi bukan inside kayak gini, bukan di dalam, dia di luar. Tapi ya udahlah, maksudnya ya udah, karena udah flop, udah bolong. Tapi nggak tahu ini pemilik udah tahu atau belum, saya nggak tahu loh ya. Yang jelas ya saya kaget juga. Ya udahlah, tak apa-apa ya, nanti semoga aja nggak menjadi masalah kedepannya. Yang penting bagi saya bikinkan adapter set kayak gini gitu, nanti potongan segini, nanti kayak gini, nanti knockdown. Jadi knockdownnya ini masih kepasang di sini, juga knockdown lagi ke sininya knockdown lagi, jadi aman gitu. Kalau ekspektasi saya kayak gitu, nggak tahu kalau ekspektasi yang lain. Cuman ya nanti tak lihat dulu regulatornya, karena kayaknya regulatornya itu yang buat nyeting ini, yang nyeting output. Tapi saya coba lihat cara nyetingnya regulatornya ini. Kalau bisa nanti salah tak pindah ke sini aja, karena kalau takutnya kalau pengen ngejar volume yang di sini, mending itu yang dipindah ke sini itu. Tapi kalau bisa loh ya, ini nanti juga coba-coba. Tapi yang jelas ini pemiliknya pasrah ke saya, jadi mau saya apa-apain ya manut. Yang penting yang ini aman. Kalau itu saya udah tahu ya, tapi yang penting ini aman, enggak berubah. Nanti pokoknya aman lah. Oke, gitu aja teman-teman, kita video kita kali ini tentang HW100. Saya belum bisa melanjutkan banyak proyek karena memang masih ada lagi yang perlu saya kerjakan. Nggak cuman ini, nggak cuman itu. Banyak lah pokoknya. Oke, thank you teman-teman.